Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam peserta yang berbahagia. Kami selaku tim STC sangat mengapresiasi teman-teman semua yang telah mengikuti webinar kali ini. Tentunya di hari weekend ya, wah hebat banget nih bisa manage waktu dan pastinya sangat beruntung mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Entrepreneur Training Center. Perkenalkan saya Anggun Fitriani selaku Master of Ceremony pada acara malam hari ini. Nah, sekedar informasi nih teman-teman. Teman-teman, ATC punya jargon yang sangat keren loh. Tentunya bisa membangkitkan semangat kita semua sebelum mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber hebat kita. Nah, di sini jargonnya ETC yaitu ETC dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, and Strategy Wins. Wah, jargonnya ETC ini sangat keren sekali ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke dalam acara, aku mau tanya dulu nih, apakah teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat pada situasi dan kondisi iklim yang sangat tidak menentu pada tahun ini? Nah, saya sangat mendoakan ya teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahi nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di sini saya akan membacakan susunan acara webinar kita pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars ETC, dan Himne STI. Kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh para narasumber hebat kita. Kemudian ada sesi tanya jawab tentunya, dan kemudian yang diakhiri dengan sesi penutup. Nah, sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, disilahkan. Dilanjutkan dengan Mars ETC dan Himne STI. Kepada operator, disilahkan. Bersyukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap membersamai langkahmu, membangun Indonesia menata dunia,
berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan pel menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi, merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. ETC selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari kita berjuang, mari bergenggaman tangan. ETC jadi pemenang kehidupan, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men abaya, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekolah Trainer Indonesia, kami hadir untuk perubahan nyata. Sekolah Trainer Indonesia, Terbanglah tinggi gapai cita. Sekolah Trainer Indonesia, tempat jiwa muda dilatih bicara. Kami diasah jadi inspirator, membangun masa depan penuh sinar. Sekolah Trainer Indonesia bukan sekadar sekolah biasa, melatih leadership, membentuk pemenang, bukan pewaris tapi perintis gemilang.
dari Indonesia untuk dunia. Taklukkan dunia dengan bicara, berjuang bersama, wujudkan mimpi sampai mati. Kami siap berdiri. Bergabunglah wahai anak muda, STI rumah kita semua. Kami siap menjadi hebat, trainer dan motivator muda bermartabat. Sekolah Trainer Indonesia membangkitkan semangat membara, jiwa kesatria penuh cahaya. Bersama STI masa depan terbuka. Terbanglah tinggi bersama STI, Sekolah Trainer Indonesia, tempat kami berdiri penuh semangat, pantang menyerah bersama STI. Mimpi jadi nyata, STI, Sekolah Trainer Indonesia, STI, generasi emas bangsa, STI, inspirator Nusantara. Kami siap berkarya, rumah kita semua. Bangkitkan semangat muda, untuk negeri tercinta, untuk dunia. Baik, baik semuanya. Teman-teman, sekedar informasi, di sini aku tidak sendiri ya teman-teman selaku MC, melainkan ada Kak Abnadila Nispa selaku MC kedua. Di sini aku izin memperkenalkan kepada teman-teman terlebih dahulu MC kedua kita. Izin Kak Dila, apakah sudah ada di ruang Zoom? Halo Kak Abdila. Halo Kak Anggun, selamat malam semuanya. Apa kabar? Perkenalkan saya Abdila, temannya Anggun sebagai MC pada malam hari ini. Oke, Kak Anggun, apakah terdengar dengan jelas? Eh, sudah Kak Abdila. Izin Kak Abdila, kamera kakak terbalik ya Kak Abdila. Iya, sorry banget ya teman-teman, karena ada beberapa kendala. Nah, tadi udah seru banget dibuka sama Kak Anggun, terus juga udah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars ETC. Seru banget ya teman-teman sama Kak Anggun. Nah, lanjut ke tahap yang selanjutnya. Ini kata sambutan yang sangat luar biasa dari Ketua Panitia kita. Beliau adalah salah satu pengurus dari ETC sendiri. Beliau adalah Kak Rica Ratnasari. Nah, kepada Kak Rica, boleh disilakan Kak menyampaikan kata sambutannya. Halo, suara saya terdengar atau tidak? Terdengar Kak Rica. Baik, terima kasih kepada Kak Abdillah dan Kak Anggun. Tadi sudah buka acara dengan sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk teman-teman di sini semua. Yang saya hormati para narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kak Bunga selaku trainer ETC dan juga Kak Rosalinda selaku public speaker.
dan juga para moderator, MC, dan seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, limpah serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini meskipun secara online dalam sebuah ruang belajar yang insya Allah nantinya akan memberikan manfaat. Perkenalkan, nama saya Richard Nasari selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman peserta yang meluangkan waktu dan hadir dalam webinar kepemimpinan dan public speaking yang dilaksanakan oleh Entrepreneur Training Center. Buat teman-teman, melalui webinar ini kami berharap semoga kita tidak hanya belajar tentang teori, akan tetapi semoga teman-teman mendapatkan insight nantinya tentang kepemimpinan ya, dan juga bahwa public speaking adalah kekuatan kita tentunya ya. Keduanya itu saling berhubungan teman-teman antara kepemimpinan dan juga public speaking gitu ya. Bagaimana nantinya kita dapat dihargai, kita dapat didengar dan juga dapat menjadi contoh yang baik. Tak lupa untuk semuanya kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia dan juga sponsor, pihak-pihak yang terlibat dalam webinar malam ini sehingga webinar malam ini dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, saya berharap semoga webinar ini dapat menjadi ruang belajar, ruang diskusi untuk teman-teman semuanya, untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri, kemudian meningkatkan komunikasi, berani memimpin, dan juga berani bertumbuh tentunya. Selamat mengikuti webinar kepada teman-teman semuanya. Semoga acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan juga membawa manfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik, teman-teman. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Rica. Nah, teman-teman, sedikit informasi nih teman-teman bahwa webinar ini diadakan oleh Entrepreneur Training Center atau ETC ya teman-teman. Entrepreneur Training Center ini adalah sebuah organisasi pengembangan diri yang tidak terikat oleh organisasi formal ya teman-teman, yang bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, leadership, motivator, dan banyak sekali anak-anak muda yang notabene dari mahasiswa. Mereka memiliki semangat dan tekad yang tinggi dalam mengasah kemauan untuk join dalam sebuah organisasi yang bernamakan ETC ini ya teman-teman. Teman-teman yakin nih nggak mau join di ETC. Organisasi ini sasarannya untuk berbagai kalangan loh. Ada yang dari pondok pesantren, panti asuhan, lembaga swasta, lembaga UMKM, yang mana mereka ini membutuhkan orang-orang yang berminat sekali dalam meningkatkan skill yang telah dimiliki. Nah, saya harap nih teman-teman bisa memanfaatkan semaksimal mungkin bila ada wadah yang seperti ETC ini yang menjadikan organisasi sebagai tempat untuk mengasah kemampuan dan skill kita. Selain itu nih teman-teman ini nantinya akan mendapatkan relasi positif yang berisikan orang-orang hebat yang nantinya akan membuat teman-teman ini termotivasi agar lebih maju dan berani apply apapun demi mengejar masa depan ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa juga ya untuk follow Instagram Entrepreneur Training Center dan juga YouTube-nya ETC yaitu @entrepreneur training center untuk informasi seputar webinar dan juga hasil record tiap Zoom ya teman-teman. Baik teman-teman ETC. Nah, ETC juga punya program yang keren banget nih teman-teman. Antara lain ada 7 program utama dari ETC. Ini aku sebutin ya. Ada The Leader Academy atau sekolah kepemimpinan. Kemudian ada sekolah trainers Indonesia. Kemudian ada public speaking class. Yang keempat ada Digital Marketing Academy. Selanjutnya adalah Sekolah Bisnis Milenial, ada Pelatihan Prakerja, dan ada Marketing Langit Academy.
Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, teman-teman pernah nggak sih ikut suatu acara yang awalnya terasa biasa banget nih? Makin lama-lama makin seru ternyata karena MC-nya yang asik, atau moderasinya yang rapi, atau narasumbernya yang luar biasa. Nah, kalau suatu saat nih, nanti teman-teman di organisasi sekolah ataupun kampus sedang menyiapkan suatu acara, workshop atau talkshow dalam kegiatan sehari-hari kampus teman-teman, teman-teman bisa banget nih menghubungi tim manajemennya ETC. Yang menariknya lagi nih teman-teman, setiap pengisi acara dari ETC ini bukan orang sembarangan loh. Mereka adalah orang-orang profesional yang sudah memiliki sertifikasi resmi dari BNSP atau Badan Sertifikasi Profesi. Jadi kualitas dan kredibilitasnya terjamin ya teman-teman. Jadi jangan ragu ya kalau mau acara kalian berkesan, elegan dan tak terlupakan. Ingat, ETC siap mendampingi suksesnya acara kalian. Nah, teman-teman, ETC di sini tidak hanya menyelenggarakan webinar nasional ya, teman-teman, namun juga webinar internasional. Peserta webinar tidak hanya dari Indonesia loh, namun juga banyak yang dari luar negeri seperti Timur Leste, Australia, Papua Nugini, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk para narasumber ETC juga tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari luar negeri, diantaranya Uzbekistan, Norwegian, Filipina, dan lain sebagainya. ETC tidak hanya menyelenggarakan webinar, namun juga menyelenggarakan pelatihan sertifikasi profesi seperti pelatihan public speaking, pelatihan MC, dan pelatihan motivator, dan pelatihan hipnoterapi. Nah, teman-teman sekalian, pada webinar kali ini kami mengundang para narasumber hebat yang sangat expert dalam bidang kepemimpinan dan juga public speaking. Nah, terkait seni kepemimpinan dalam organisasi dan dunia kerja, dunia sekolah, dunia kampus, serta kekuatan kata-kata. Nah, semua ini akan diulas oleh para pemateri kita yang sangat berpengalaman. Ada Kak Bunga Rizky Rahman CPS dan juga Kak Rosa Linda SPD CMC CPS. Serta ada dua moderator yang akan membantu jalannya acara hingga closing dan penutup. Ada dua moderator yang sangat luar biasa juga. Ada Kak Agam Al-Kusyairi dan juga Kak Verlita Anindya Putri. Baik, teman-teman, karena sesi selanjutnya akan dimulai nih. Sebelum itu, teman-teman silahkan menyimak terlebih dahulu tata tertib webinar. Untuk operator bisa banget nih untuk tampilkan tata tertib webinar kita pada malam hari ini. 21 tata tertib dan informasi penting peserta webinar ETC. Para hadirin sekalian, sebelum kita mengikuti Zoom webinar yang luar biasa ini, marilah kita simak beberapa hal, SOP, tata tertib, atau safety rule untuk peserta yang wajib diikuti dan ditaati selama acara Zoom berlangsung. Pertama, seluruh peserta wajib on cam atau buka kamera. Dimohon untuk peserta bisa on cam agar kita lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti webinar ini. Jika ada yang berhalangan, bisa izin di room chat Zoom dengan menuliskan alasannya agar tidak kena remove oleh host acara. 2. Webinar akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan. 3. Link Zoom webinar sudah dikirimkan melalui grup WA peserta webinar. 4. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di grup. 5. Peserta memakai pakaian rapi, sopan, dan nyaman. 6. Silahkan ubah format penulisan nama kalian di Zoom dengan format nama lengkap, domisili, kampus, sekolah, atau instansi. 7. Peserta yang membuat gaduh tidak mematuhi aturan Zoom, tidak menjaga ketertiban, coret-coret di layar Zoom, dan spam di chat room yang tidak perlu, maka akan dikeluarkan oleh host untuk menjaga kondusivitas acara dan kebaikan bersama.
8. Siapkan catatan terbaik kalian dan pertanyaan saat sesi Q&A setelah sesi penyampaian materi oleh para narasumber. 9. Peserta diharapkan raise hand saat bertanya. 10. Sediakan minuman, camilan, dan duduk santai sambil mengikuti Zoom. 12. Presensi akan diberikan 2 kali, yaitu link presensi awal dan link presensi akhir acara. Jangan lupa isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian dan klaim e-sertifikat. 13. Sertifikat khusus paket gratis dikirimkan melalui link G Drive bersamaan link presensi akhir acara. Sedangkan paket 2 dan 3 dikirimkan via WhatsApp peserta paling lambat hari Selasa. 14. Selama berlangsungnya Zoom, dimohon mute atau menonaktifkan suara jika tidak diperlukan. 15. Harap tidak bertanya terkait link presensi akhir atau link sertifikat jika acara belum selesai. 16. Bagi peserta yang ingin beralih dari paket gratis ke paket 3 masih diperbolehkan, silahkan hubungi admin webinar. 17. Syarat mendapatkan sertifikat wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. 18. Jika terjadi kendala secara tiba-tiba pada jaringan Zoom atau kendala lain di luar dugaan, harap peserta tetap tenang dan kondusif sambil menunggu panitia memperbaikinya. 19. Bagi peserta webinar yang tertarik ingin mengembangkan diri dan dibimbing dari nol sampai bisa oleh mentor muda berpengalaman, bisa daftar menjadi MC, moderator, translator, dan narasumber di ETC melalui admin ETC. 20. Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan sertifikasi mendapatkan gelar non-akademik seperti CMC, Expert dalam MC, CPS, Expert dalam Public Speaking, CDM, Expert dalam Digital Marketing, CSTMP, Expert dalam dunia motivator atau trainer, bisa daftar ke admin ETC dikarenakan sedang ada promo murah. Gelar ini bisa dicantumkan di belakang nama lengkap dan gelar akademik kalian, serta ini resmi dan diakui oleh pemerintah. 21. Bagi yang ingin daftar jadi member ETC dan mendapatkan segudang benefit di dalamnya, bisa daftar ke admin ETC. Demikian tata tertib dan informasi penting untuk peserta webinar ETC. Selamat mengikuti dan sukses terus untuk kita semua. ETC, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, Strategy Wins. Oke, LTC Smart Success Strategy Win. Nah, baik teman-teman. Nah, karena teman-teman sudah siap untuk mendengarkan materi pada webinar kali ini. Nah, maka tanpa perlu berlama-lama, akan kami serahkan acaranya ke moderator kita yang pertama. Untuk moderatornya, Kak Agam, apakah sudah berada di Zoom, Kak? Boleh kepada moderator kita yang sangat luar biasa, Kak Agam, disilakan. Ya, sedikit menginformasikan untuk webinar yang pertama itu akan diisi oleh Kak Bunga Rizky Rahman CPS sebagai trainer ETC. Tentunya beliau sudah sangat berpengalaman ya Kak dan teman-teman semua. Baik Kak, untuk link absensi ditunggu saja ya Kak. Oke Kak, udah mulai di moderator Kak? Belum? Ya, disilakan untuk moderator kita Kak Agam Kuisyaidi, disilakan. Oke Kak, sebelumnya mohon maaf nggak bisa on camera soalnya ada masalah di
Ah, kameranya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat sampai selesai. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada Kak Abdillah dan Kak Anggun selaku MC yang telah memberikan saya waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa berbicara di ruang Zoom yang sangat luar biasa ini, teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman, halo teman-teman, selamat malam semuanya. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat dalam mengikuti acara webinar yang sangat luar biasa pada malam hari ini, teman-teman. Oke, sebelumnya nih teman-teman, nggak afdol nih jikalau saya nggak memperkenalkan diri saya. Dikarenakan seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu teman-teman perkenalkan izin saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Kak Agam Al-Kusairi. Saya berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Lebih dikenal lagi Pulau Komodo teman-teman, atau lebih tepatnya daerah Labuan Bajo. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih mendengar daerah Labuan Bajo. Soalnya daerah Labuan Bajo adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia yang mempunyai keindahan alamnya teman-teman. Jikalau teman-teman ntar mau jalan-jalan ke sana, nggak apa-apa, calling-calling aja ya teman-teman. Oke. Saya adalah guru pondok pesantren Al Iman Putra Ponorogo, Jawa Timur. Saya di sini mengajarkan ekstrakurikuler berpidato. Oleh karena itu, saya dipilih dan dipercaya oleh panitia untuk menemani teman-teman selaku moderator pada malam hari ini, teman-teman. Teman-teman, tentunya saya di sini tidak sendirian, teman-teman. Saya di sini bersama moderator yang sangat luar biasa juga. Siapakah itu? Pasti udah penasaran nih, teman-teman. Masih bingung kan siapakah itu? Yaitu teman-teman Kak Verlita. Mungkin Kak Verlita bisa memperkenalkan dirinya kepada teman-teman, Kak. Oke, kenalin aku Verlita, berasal dari Bandung. Ngomong-ngomong nih Kak, udah banyak banget yang join. Kita tanya-tanya dulu nih teman-teman, tahu webinar ini dari mana? Mungkin dari teman atau dari Instagram, boleh banget ketik di kolom chat ya. Wah, ternyata pada banyak dari Instagram nih, Kak. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Saya mengapresiasi kepada teman-teman yang telah mengikuti atau telah menyempatkan waktunya mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Semoga teman-teman diberi kesehatan, semangat yang luar biasa untuk belajar bersama di acara webinar kali ini, teman-teman ya. Dan teman-teman, sebelumnya saya ingin nanya nih teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak sih tema dalam acara webinar pada malam hari ini? Mungkin bisa dijawab di bawah kolom chat. Teman-teman masih ingat nggak sih tema pada acara webinar pada malam hari ini? Iya nih, kira-kira apa ya? Boleh banget ketik di kolom chat ya teman-teman. Wah, untuk Kak Anissa, kepemimpinan dan public speaking. Benar banget, Kak. Tapi lebih tepatnya lagi, acara kita pada malam hari ini adalah webinar nasional.
tapi temanya tadi udah benar Kak, kepemimpinan dan public speaking. Mungkin Kak Verlita bisa disinggung sedikit Kak maksud dan atau arti dari tema yang sangat luar biasa pada malam hari ini Kak. Oke, di webinar ini kita bakal bahas tentang kepemimpinan dan public speaking, mulai dari gimana jadi pribadi yang percaya diri, berani ambil peran, sampai cara menyampaikan ide dengan baik. Semua akan dibahas bareng narasumber kita, yaitu Kak Bunga dan Kak Rosalinda. Wah, keren banget nih teman-teman. Tentunya narasumber kita pada malam hari ini sangatlah luar biasa dan mempunyai prestasi dan pengalaman yang luar biasa juga teman-teman. Kayaknya Kak Verlita nggak afdol nih Kak, jikalau kita tidak menyapa narasumber kita yang sangat luar biasa Kak. Benar banget nih, Kak. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Kak Bunga, gimana kabarnya nih, Kak? Halo Kak Verlita, apa kabar juga? Alhamdulillah saya baik. Oke, Alhamdulillah baik ya, Kak. Iya, semangat banget ya. Moderatornya luar biasa sekali pada malam hari ini. Saya pun jadi ikut semangat nih, Kak. Terima kasih sebelumnya moderator kita pada malam hari ini. Oke Iya, Kak, Kak. sama-sama. Oke, halo Kak Rosalinda. Apakah Kak Rosalinda udah bersama kita pada ruang Zoom yang sangat luar biasa ini? Untuk Kak Rosalinda. Halo, maaf tadi ada trouble dikit. Aku udah stay. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya Kak Rosalinda? Baik? Alhamdulillah baik. Gimana kakak moderator? Baik juga ya? Semangat banget malam Alhamdulillah, ini. tentunya semangat luar biasa walaupun kameranya enggak ini ya Kak. Mohon maaf Kak. Oke. Oke Kak Rosalinda, tentunya Kak, ini teman-teman udah nggak pada sabar lagi nih Kak mendengar materi yang luar biasa dari Kak narasumber yang dua ini Kak. Oke, mungkin Kak Verlita bisa membaca Kak chipnya Kak. Baik, Kak, sebelum memasuki sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Bunga. Untuk Kak Abdila, boleh di-share screen. Ya, oke, Kak Verlita. Masa pulang semua? Itu dia cerita. Makan dengan pasal itu, sekarang itu pas lebaran ya. Jadi lebaran baru pulang. Apa ini harus? Ya, boleh teman-teman moderator untuk CV-nya Kak Bunga ya yang pertama boleh disilakan di share screen. Oke, Kak Bunga Rizky Rahman merupakan mahasiswa pendidikan dokter Universitas Syiah Kuala yang menempuh pendidikan sejak tahun 2022. Hingga sekarang, ia aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya sebagai anggota SIMSA Fakultas Kedokteran USK sejak tahun 2023 dan menjabat sebagai Sekretaris Inti BM
Fakultas Kedokteran USK periode 2024-2025. Selain aktif berorganisasi, Kak Bunga juga berpengalaman dalam dunia public speaking sebagai narasumber, MC, dan moderator di berbagai kegiatan akademik, sosial, serta edukasi kesehatan masyarakat, baik di tingkat lokal hingga internasional. Dengan latar belakang tersebut, Kak Bunga dikenal sebagai sosok yang aktif, komunikatif, dan berpengalaman dalam kepemimpinan serta public speaking. Cukup sekian pembacaan CV dari saya. Wah, hebat banget ya CV Kak Bunga dan juga pengalaman dari Kak Bunga. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Oke, langsung saja kita memasuki pemaparan materi oleh narasumber pertama. Untuk Kak Bunga, apakah sudah siap, Kak? Tentu siap banget, Kak. Udah bisa dimulai? Oke, untuk Kak Bunga dipersilakan memaparkan materinya. Baik. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sebelumnya kepada MC dan moderator kita yang udah membuka acara dengan penuh semangat. Energinya masuk nih Kak ke saya. Saya juga bertambah menggebu-gebu nih semangatnya pada malam hari ini. Oke, mungkin sebelumnya saya mau share screen dulu ya, teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Semoga teman-teman tetap semangat ya, apalagi di awal tahun 2026. Semoga teman-teman tetap semangat, punya motivasi baru, punya pengalaman baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai sebuah skill yang benar-benar saya rasa ini sangat perlu di semua kalangan, teman-teman. Pembahasan pada malam hari ini kita bahas mengenai leadership atau seni kepemimpinan, terutama akan saya bahas di dunia sekolah dan kampus. Nah, teman-teman sekalian, mungkin saya pakai dulu Kak jargon dari Kak Agam tadi. Kita mau kenalan dulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bunga Rizky Rahman. Everyone, teman-teman sekalian, you can call me Bunga. Saya Bunga Rizky Rahman, teman-teman boleh panggil saya Bunga. Yang di kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan berdiskusi mengenai bagaimana sih menjadi leadership yang baik, bagaimana cara kita menjadi seorang public speaker yang baik ketika kita menjadi seorang leader. Teman-teman, skill ini sangat menarik kita bahas karena ini perlu banget enggak di satu kalangan aja, di semua kalangan, mulai sekolah, kampus, dunia kerja. Leadership ini merupakan materi yang benar-benar bermanfaat, terutama kalau kata Gen Z sekarang, in this economy, ini adalah satu hal skill yang perlu kita miliki. Oke, teman-teman sekalian, selama kita berdiskusi nanti, sebenarnya saya ingin kita seperti berdiskusi saja, jadi ingin kita sesuai dengan realita hidup masing-masing, bagaimana leadership ini bekerja, sehingga mungkin nanti ada beberapa sesi pertanyaan yang saya berikan, teman-teman boleh bantu menjawabnya masing-masing agar bagaimana sesi diskusi kita berjalan dengan lancar. Bisa ya? Teman-teman bisa ya? Oke, kita langsung saja. Apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini? Teman-teman, terima kasih Betty. Akan kita lanjutkan. Teman-teman, pada malam hari ini saya membawakan materi mengenai leadership, tentunya seni kepemimpinan, yang saya bungkus dengan menggunakan 6 pertanyaan. Kenapa Kak menggunakan pertanyaan bukan berdasarkan judul saja? Saya membungkusnya dengan menggunakan 6 pertanyaan ini untuk membuat teman-teman lebih relate dengan apa pertanyaan yang sering terngiang-ngiang di kepala teman-teman. Contoh pertanyaan pertama, ada apa itu leadership? Yang kedua, mengapa leadership itu penting? Yang ketiga, siapa yang bisa memimpin? Teman-teman tanya sama diri teman-teman, apakah saya bisa memimpin? Yang keempat, apa yang harus saya miliki ketika menjadi seorang leader? 5. Apa tantangan dan kesalahan yang paling umum ketika kita menjadi seorang leader? 6. Leadership seperti apa yang dibutuhkan untuk masa depan? Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai dari ke-6 pertanyaan, pertanyaan nomor berapa sih yang teman-teman pengen bahas lebih lanjut, pengen tahu banget jawabannya dan sering terngiang-ngiang di kepala teman-teman? Boleh komen di kolom chat?
Pertanyaan nomor berapa, teman-teman? Nomor 4, nomor 6. Ada lagi? 4 dan 5. Oke, semua. Oke, tentunya pembahasan kali ini sangat menarik. So, please pay attention everyone. Kita langsung saja ke materi pertama. Apa itu leadership? Apa itu kepemimpinan? Nah, hadirin sekalian, teman-teman, ketika kita mendengar kata leadership, apa sih yang langsung terbayang oleh teman-teman ketika mendengar kata leadership? Boleh di kolom chat. Ketika mendengar kata leadership, apa yang teman langsung terbayang? Pemimpin, oke. Pemimpin. Pemimpin. Oke, ini rata-rata teman-teman pada menjawab pemimpin, kepemimpinan. Nah, pasti teman-teman ketika mendengar kata leadership pun terbayang seseorang seperti ketua OSIS, ketua BEM, ketua kelas, atau orang yang berdiri paling depan untuk memberikan perintah. Benar? Padahal, teman-teman sekalian, dalam ilmu kepemimpinan, leadership itu bukan soal posisi, tapi bagaimana seseorang itu memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, secara konsep nih, leadership merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin dan memandu orang lain untuk mencapai tujuan bersama. So, artinya apa? Kalau kamu bisa mempengaruhi satu orang saja untuk bergerak ke arah yang lebih baik, kamu sedang memimpin. Jadi mempengaruhi satu orang aja untuk berarah menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan kamu sedang memimpin. Oke, sebelumnya nih, saya ingin kita jujur sebentar, teman-teman sekalian. Berapa banyak sih dari kita yang merasa nggak cocok jadi leader? Karena merasa nggak pintar, karena merasa tidak vokal, atau bahkan tidak punya jabatan. Teman-teman boleh komen, ada nggak yang merasa seperti itu? Saya nggak cocok jadi leader kayaknya. Nah, padahal teman-teman sekalian, secara ilmiah leadership itu bukan soal yang paling pintar dan paling keras, tapi soal siapa yang mau mengambil tanggung jawab ketika orang lain memilih diam. Sehingga, kalau kita analogikan di sekolah atau kampus, ketika kita ini sering keliru memaknai leadership itu seperti apa. Kesalahan umum nih, saya listkan satu-satu. Kita merasa yang paling pintar itu dianggap otomatis menjadi pemimpin. Benar? Ketika yang vokal dianggap paling layak. Ketika yang punya jabatan itu dianggap paling bertanggung jawab. Nah, padahal teman-teman jabatan bisa diberikan oleh siapapun dan kapanpun. Dengan uang, dapat jabatan. Tapi pengaruh itu harus dibangun. So, leadership itu bukan jabatan, tapi soal pengaruh. Teman-teman lihat di sini ada gambar. Ini saya dapatkan ketika saya research lebih lanjut mengenai leadership itu sendiri. Leadership itu berasal dari kata lead. Yang pertama ada L. Learn. Jadi seorang leader itu dia harus aktif belajar. Leader efektif adalah pembelajar aktif. Bagaimana dia berpublic speaking, bagaimana dia berkomunikasi dengan timnya, dengan orang lain, itu harus belajar terus-menerus. Karena seorang pemimpin itu evolve atau bertumbuh. Leadership itu bukan bakat, teman-teman sekalian, tapi skill yang berkembang. Jadi nggak ada yang namanya ketika orang itu lahir dengan jiwa kepemimpinan. Enggak, itu merupakan skill yang terus diasah. Sehingga ketika seorang leader itu memang sering dihadapkan oleh sebuah kesalahan. Jadikan kesalahan itu merupakan sebagai bahan belajar, bukan akhir. Lalu A, adapt. Di mana artinya adalah beradaptasi. Di dunia kampus dan dunia kerja contohnya, itu penuh perubahan teman-teman. Ketika menjadi leader di satu kelompok dengan kelompok lain, itu akan berbeda. Bagaimana seorang pemimpin itu beradaptasi, harus kita latih. Harus menjadi adaptive leadership. Ini harus relevan di era yang kompleks seperti sekarang. Dan terakhir D, deliver. Memberikan dampak. Di mana leadership ini diukur dari hasil dan dampaknya, bukan sekadar ide, tapi eksekusi nyata.
Dan juga ide ini harus disalurkan dengan baik, teman-teman. Bagaimana sih cara kita menyalurkan ide dengan baik? Dimana mungkin seorang yang terkonsep itu dapat membuat konsepnya dengan baik sehingga dapat menyalurkannya kepada tim. Tapi ada loh leader yang tidak dapat menyampaikan idenya dengan baik kepada timnya. Sehingga tujuan akhirnya tidak lancar, tidak sampai ke tujuan akhir yang mereka inginkan. Nah, sekarang, teman-teman sekalian, mengapa leadership itu penting? Nah, di sini ada 3 gambar yang saya berikan pada slide PPT ini, tetapi saya sengaja teman-teman tidak memberikan keterangan apapun pada ketiga gambar ini untuk memberikan imajinasi kepada audiens sekalian mengapa leadership itu penting. Teman-teman boleh berikan pendapatnya mengenai 3 atau masing-masing satu dari gambar ini, satu dari ketiga gambar ini yang teman-teman anggap kenapa leadership itu penting sesuai gambar di atas. Boleh? Boleh utarakan pendapatnya teman-teman? Saya ingin juga membantu teman-teman coba belajar menjadi leader setidaknya sekarang, karena seorang leader itu memiliki ciri khusus, yaitu tidak takut salah. Idenya selalu diutarakan. Coba, boleh saya tunggu apa pendapat teman-teman dari ketiga gambar ini. Baik, coba kita lihat di gambar pertama. Ini memang saya sengaja tidak memberikan teks secara langsung, teman-teman. Ini ada Kak Anissa. Mengapa leadership itu penting? Kak Anissa menjawab untuk membangun kerjasama internal dan eksternal. Oh, mantap sekali, Kak. Mungkin Kakak lihat dari gambar pertama ya, ada internal dan eksternal. Ya, mengapa leadership itu penting? Itu juga termasuk salah satu manfaat ketika kita memiliki seorang leader, teman-teman. Tetapi coba kita lihat lagi, kita tafsirkan ke hal yang berbeda. Yang pertama, kata Kak Anissa, ini untuk membangun kerjasama internal dan internal. Untuk meningkatkan motivasi, kata Kak Rahayu. Mantap sekali. Sekarang kita lihat dari sisi negatifnya. Untuk sekarang kita lihat dari sisi negatifnya sedikit. Kita lihat gambar 1. Ketika teman-teman kita mempunyai leader, tapi seorang leader tidak mempunyai jiwa kepemimpinan, maka kadang pembuatan untuk penyebaran tugas itu tidak merata. Yang bekerja hanya itu-itu saja. Everyone you can look at this. Di sini banyak banget segerombolan orang yang berada berdiri di belakang, memegang kertas, mungkin sesuai dengan job desk-nya yang diberikan, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan karena tidak sesuai komunikasi antara leader dengan tim itu tidak masuk. Sehingga kadang yang bekerja yaitu itu saja. Lalu yang kedua kita lihat, ketika seorang pemimpin itu tidak dapat membagi tugasnya kepada anggotanya dan merasa tidak ada yang bekerja sebaik dirinya. Sehingga merasa capek dan toksik sendiri. Teman-teman, saya dulu sebagai awal-awal mencoba sebagai leader, ini sering merasa seperti ini. Saya merasa bahwa ketika saya membagi tugas kepada tim, itu tidak akan sebagus dan sesempurna yang saya lakukan hasilnya. Sehingga saya mencoba melakukan semuanya sendiri yang akhirnya burn out. Look at this picture. Di sini banyak sekali tumpukan tugas dan lain sebagainya, dan kita lihat di sini orangnya burn out. Dan terakhir adalah ketika seorang pemimpin itu mampu menjadi kompeten, bekerja sama, menyalurkan tugas dengan semestinya, lalu mampu menyampaikan idenya dengan public speaking yang baik, komunikasi yang baik, maka idenya itu tersalurkan dengan baik dan mencapai tujuan bersama dengan mudah. Ada juga kata Kak Fernanda di sini menjadi manajer untuk mendelegasikan tugas. Ya, benar banget. Mendelegasikan tugas dengan baik itu adalah salah satu tugas dari leadership. Jadi leader, sorry. Selanjutnya adalah kita udah tahu nih dari ketiga gambar contoh tadi, leadership itu membuat kita tim yang kita punya itu tergerak bareng. Tanggung jawabnya terbagi, nggak berarah ke satu orang saja. Tidak, itu orang saja yang melakukan tugasnya. Dan masalahnya jadi lebih terarah. Tujuannya lebih jelas. Nah, tapi masalahnya sekarang, teman-teman sekalian, pasti teman-teman setidaknya ada yang merasa seperti ini. Tapi untuk apa sih saya menjadi leader?
Nah, sekarang kita ulik sedikit dengan contoh. Saya sering dengar kalimat ini, teman-teman, terutama di kampus. Kamu mau nggak jadi leader? Dengan jawaban, saya nggak mau ribet. Saya nggak mau pusing. Saya nggak mau jadi leader nanti capek. Pasti teman-teman pernah mengalami hal tersebut. Benar bukan? Pertanyaannya sekarang, kamu benar-benar ingin hidup simple atau sebenarnya kamu hanya ingin menghindari tanggung jawab? Teman-teman, orang yang tidak mau memimpin diri sendiri akan dipimpin oleh sistem, oleh orang lain atau keadaan. Dan itu tidak selalu simple. Justru sering lebih melelahkan. Teman-teman, saya berkata seperti ini untuk membuat teman-teman mencoba terbuka dan mencoba untuk mengambil alih bagaimana skill leadership itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena teman-teman banyak sekali orang yang merasa tidak cocok jadi leader. Mungkin kamu salah satunya. Mari kita contoh secara realita. Ini sering terjadi teman-teman. Tidak mau memimpin. Hidup akan ditentukan oleh orang lain. Benar? Ketika kamu tidak mengambil peran, orang lain akan menentukan jadwalmu apa, caramu bekerja bagaimana, bahkan nilaimu, atau bahkan peranmu. Bahkan peran itu tidak kamu inginkan. Contohnya tadi kampus deh. Ketika kamu sedang lagi buka sesi diskusi dalam satu kelompok, maka ada yang mengatakan bahwa ayo kita salurkan idemu masing-masing, tapi kamu tidak mau berbicara. Karena mungkin alasannya takut salah, overthinking, takut pandangan orang lain melihatku aneh, dan lain sebagainya. Tetapi dampaknya apa? Idemu digunakan oleh orang lain. Atau bahkan ide itu tidak akan keluar seumur hidup. Buat apa? Padahal idemu sangat cemerlang. Atau ada juga yang nggak mau ngambil tanggung jawab. Kamu disalahkan saat gagal. Ah dia mah, karena dia nggak mau jadi leader, makanya kita kalah gitu. Dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu ingin hidup simple, tapi justru hidup kamu tuh dikontrol oleh keputusan orang lain. Apakah mau itu setiap saat terjadi padamu? Tidak, bukan? Makanya skill leadership ini sangat penting, teman-teman. Mungkin ada yang belum mudah, atau ada yang belum relevan sama contoh yang saya berikan tadi. Contoh realita kedua deh, ini lebih menakutkan. Ketika sistem ini tanpa leadership selalu mengorbankan orang baik. Maksudnya apa, Kak? Contohnya, di kelompok tanpa ada leader yang jelas. Kita hubungkan dengan kehidupan sekolah atau kampus ya teman-teman. Ketika kita membuat sebuah kelompok yang tugasnya membuat sebuah project, ini sering banget orang tidak mau bertindak sebagai leader di sana, tidak mau bertindak sebagai ketua. Yang akhirnya, di kelompok tanpa leader yang jelas ini, siapa yang paling capek? Bukan yang malas, tapi yang paling peduli, yang mau bertanggung jawab, yang tidak tega melihat semuanya berantakan. Tapi ironisnya adalah orang baik ini sering lelah tapi tidak dihargai. Karena mereka bekerja tanpa posisi dan tanpa suara. Ini sering banget teman-teman, banyak sekali curhatan dan meminta motivasi saya bagaimana ini dapat kita itu kan dalam kehidupan sehari-hari kita rapikan, bagaimana kita mengatur orang seperti ini. Benar? Ya, benar sekali. Pasti banyak yang merasa seperti ini. Ketika kita berada di sebuah kelompok, membuat sebuah project, tapi orang lain tidak bergerak, kita yang bergerak sendiri. Karena kita paling peduli, kita paling bertanggung jawab, dan tidak tega melihat ini semua berantakan. Akhirnya tanggung jawab yang harusnya orang itu kerjakan, kita yang kerjakan, benar? Nah, solusinya teman-teman buat apa? Solusinya adalah sebenarnya kamu sudah memiliki jiwa kepemimpinan itu sendiri. Pemimpin itu peduli. Pemimpin itu bertanggung jawab. Kata Kak Hero juga, leadership itu berani mengambil peran. Tidak tega melihat semuanya berantakan. Itu sudah ada jiwa kepemimpinan di diri kamu. Tapi bagaimana kamu mengaplikasikan menjadi seorang pemimpin itu, mungkin masih takut. Benar? Jadi solusinya adalah kamu mencoba. Atau kalau misalnya
analisis deh, apa sih? Kenapa kamu nggak mau jadi leader? Padahal kamu peduli, padahal kamu bertanggung jawab. Contoh di kelompok kecil saja, teman-teman yang merasa seperti itu. Mungkin takut teman-teman nggak mau mendengar perkataanku, atau takut salah, takut semua beban dikorbankan. Teman-teman harus mencoba terlebih dahulu, mencari solusinya. Ketika kamu sudah mencoba di awal, lama-kelamaan solusinya itu akan ada di diri teman-teman sendiri. Ada Kak Dia mengatakan, aku suka banget Kak kalau disuruh jadi leader. Dia benar banget. Teman-teman sekalian, mungkin kita cerita sedikit pengalaman saya. Saya benar banget, di mana saya mulai awal mencoba menjadi leader itu adalah mulai SMA. Teman-teman SMA boleh, tapi semua kalangan sangat boleh banget untuk melakukan dan mencoba skill leadership ini mulai dari sekarang. Dulu waktu SMP saya introvert banget, nggak mau ngomong. Buat apa? Bahkan orang bilang, kamu punya ilmu, tapi kamu nggak mau ngomong, buat apa? Sehingga di SMA saya coba untuk menjadi leader. Ya, leader itu bukan seorang ketua kelas, ketua OSIS atau bagaimana teman-teman. Ketua di kelompok yang disuruh untuk membuat sebuah project aja itu udah ketua. You can do it di sana, mulai dari sana. Ketika itu terjadi, saya dihadapkan dengan orang-orang yang tidak mau mengerjakan tugasnya. Lama-kelamaan saya tahu bagaimana celah untuk menghindari ketidakpedulian orang itu terhadap tugas. Contohnya adalah saya berani untuk menjadi pemimpin yang tidak secara delegasi lagi. Karena kalau misalnya secara delegasi berarti kita meminta pendapat orang lain untuk apa langkah kita selanjutnya. Tetapi saya langsung menentukan tujuan itu. Contohnya, ketika ada tugas membuat sebuah proyek, saya bagi tugas itu, lalu kita taruh nama-nama teman sekelompok saya langsung di tugas itu. Tapi sebelumnya saya coba dulu secara delegasi bagaimana. Ketika tidak mempan, langsung diktator seperti itu. Tapi dalam hal seperti ini, banyak teman-teman yang berpikir, takutnya teman nggak mau lagi berteman sama saya, dibilang sok keras or something like that. No, kamu sekarang dalam berproses untuk menjadi dewasa. Ketika orang itu tidak bertanggung jawab, apakah kamu ingin menanggung tanggung jawab dia kepadamu? Tidak, bukan? So, coba aja untuk melakukan leader itu menjadi yang terbaik. Yes, pemimpin itu harus menjadi penanggung jawab apapun hasil dari timnya. Teman-teman ingat, kesalahan itu kunci dari kesuksesan. Nggak ada orang sukses tanpa ada salah duluan. Atau teman-teman, ketika tampil di depan leader itu juga sering tampil di depan, minimal tampil di depan timnya, benar. Ketika teman-teman berpikir overthinking, aku takut salah, teman-teman harus menanamkan. Ini salah satu tips dari saya. Saya selalu menanamkan ini dalam diri saya. Saya mengatakan bahwa ketika aku melakukan kesalahan hari ini, orang lain 1 jam berikutnya tidak akan ingat. Orang lain minggu depannya, besoknya juga tidak akan ingat. Jadi tidak apa-apa, aku melakukan apapun yang akan aku lakukan saat ini. Oke, sudah terbuka ya mata teman-teman untuk menjadi leader itu seperti apa. Jadi manfaat untuk diri sendiri itu lebih bertanggung jawab, lebih berani ambil peran, lebih siap menghadapi masalah. Sehingga benar kata Kak Diana Tur ini, saya sekarang lebih suka untuk menjadi leader dibandingkan anggota, teman-teman. Karena kita tahu bagaimana potensi kita. Maksudnya kita, ada istilahnya, saya tidak mau lagi untuk disuruh-suruh oleh orang lain. I like it so much, that position. Jadi coba dulu dari sekarang, salah pun nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah, kita lihat sekarang teman-teman yang sudah tertarik nih ya, bagaimana jadi pemimpin. Sekarang saya kasih tanya, teman-teman tanya sama diri teman-teman sendiri, apakah saya bisa menjadi pemimpin? Nah, banyak sekali literatur yang mengatakan teman-teman bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Kita coba refleksi ya, masing-masing. Ada 3 pertanyaan di sini, teman-teman boleh setiap pertanyaan yang saya berikan jawab iya atau tidak. Bisa ya? Ya atau tidak?
Pertanyaan pertama, apakah saya mau bertanggung jawab? Boleh teman-teman jawab? Ya atau tidak? Oke, keren sekali pada jawab iya. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua, apakah saya mau belajar meski belum jago? Ya. Oke, yang ketiga, apakah saya mau peduli dengan orang lain bukan buat diri sendiri? Ya atau tidak? Ya. Oke, teman-teman semuanya rata-rata menjawab ya. Kalau ketiganya teman-teman jawab ya, maka ya kamu bisa. Atau setidaknya ada satu teman-teman dari ketiga pertanyaan ini jawabannya ya, maka ya, you can do it. Kamu bisa jadi pemimpin. Benar banget, menjadi pemimpin itu bukan jadi pemimpin besar dulu teman-teman. Benar kata Kak Fernanda yang mengatakan bahwa semua manusia itu adalah pemimpin. Yang paling kecil itu kita dapat memimpin diri kita sendiri. Tapi bagaimana kamu mencoba memimpin untuk menjadi yang terbaik? Itu adalah kuncinya. Nah, ini ada dua kutipan teman-teman. Kutipan pertama, kita lihat di sini. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Tetapi, tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Maksudnya apa? Ya, kamu bisa menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Tapi kamu beralih ketika memimpin ke orang lain, kamu harus juga memiliki jiwa kepemimpinan. Berbeda dengan jiwa kepemimpinan yang diharuskan untuk menjadi pemimpin diri sendiri. Jiwa kepemimpinan orang kepada orang lain itu sangat berbeda. Bagaimana jiwa kepemimpinan itu terlihat? Yang pertama adalah pemimpin yang mau mendengar, bukan hanya memerintah. Yang mau bertanggung jawab, bukan menyalahkan. Yang mau bekerja duluan, bukan menyuruh duluan. Lalu yang berani mengambil keputusan dan siap menanggung risikonya. Bahkan tanpa jabatan pun, siapapun, siswa, mahasiswa, atau siapapun tetap bisa menunjukkan sifat kepemimpinan ini. Nah, ada juga kutipan dari Buya Hamka yang menyatakan bahwa nahkoda yang baik bukanlah yang pandai mengemudikan kapal, tapi yang mengetahui rahasia lautan. Maknanya adalah kita analogikan kapal itu adalah organisasi, kelas, atau tim. Lautan merupakan masalah, konflik, tekanan, perbedaan karakter. Nahkoda itu adalah pemimpin. Artinya, pemimpin bukan hanya jago teknis, tapi paham situasi dan manusia yang dipimpinnya. Nah, teman-teman sekalian, jadi apa sih yang harus kita miliki ketika menjadi seorang leader? Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu visi dan arah yang jelas. Tujuan kita mau dibawa kemana? Karena orang bergantung kepada kita. Tujuan kamu misalnya ada sebuah kelompok di kelas yang harus menyatakan kita harus presentasi dan membuat sebuah PPT. Kamu menjadi leader, tujuan kamu mau apa? Apakah kamu ingin menjadi PPT yang lebih menarik dan mau tampil pertama sebagai seorang kelompok? Atau menjadi kelompok yang benar-benar aktif dan dapat berinteraksi langsung ketika ada tanya jawab, ketika proyek itu ditampilkan. Jadi harus punya visi dan arah yang jelas. Nah, makanya itu kita harus tahu public speaking dengan benar, teman-teman, ketika menjadi seorang leader. Komunikasi itu sangat penting. Nah, sebelum itu kita harus juga memiliki kemampuan memimpin diri sendiri. Contohnya adalah, artinya apa, Kak? Ketika kita memimpin diri sendiri, kita mau memimpin diri kita untuk lebih bertanggung jawab, untuk lebih percaya diri, untuk lebih mengeluarkan skill-skill kita, sehingga kita tidak dianggap seorang leader yang hanya sebagai title saja, tapi juga memberikan dampak. Dan seorang leader yang memiliki kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri, itu juga akan membuat auranya itu, teman-teman, auranya bakalan lebih terlihat lebih disanjung dan lebih dihargai oleh orang lain. Dan seorang pemimpin itu harus memiliki sikap adaptif dan mau belajar. Di mana seorang pemimpin itu
Dia akan menyampaikan visi dan misi, mengambil keputusan yang jelas, membangun kepercayaan. Jadi seorang pemimpin harus belajar terus-menerus. Ketika ngambil keputusan, dia harus tahu resikonya apa, solusi ke depannya apa, dan bagaimana nantinya. Selanjutnya harus ada integritas dan tanggung jawab. Tentunya ketika kamu diberikan amanah, jangan lari begitu ada amanah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Cari solusinya, cari komunikasi yang jelas dengan tim, komunikasikan apa yang terjadi dan apa permasalahan yang dapat kita atasi ketika terjadi permasalahan. Selanjutnya, keberanian mengambil keputusan. Karena tadi, teman-teman, ketika seorang leader itu mengambil keputusan, jawabannya dua, berhasil atau tidak. Ketika kamu berhasil, alhamdulillah, tujuanmu akan tercapai dengan baik. Tapi ketika kamu mengambil keputusan, tapi alhasil resikonya tidak sesuai dengan keputusan kamu, tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, maka kamu harus tahu bagaimana menggali resikonya terlebih dahulu, mencari bagaimana solusi ke depannya. Dan bagaimana kamu berbicara dan komunikasi kepada tim ketika itu terjadi. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dan empatik. Nah, seorang pemimpin ini harus komunikatif, teman-teman. Punya public speaking, ya maksud public speaking di sini jangan terlalu dalam, jangan terlalu jauh. Minimal seorang leader ini harus tahu bagaimana cara dia berkomunikasi kepada timnya. Karena public speaking dalam leadership ini penting untuk membangun persepsi tim, lalu untuk membangun kredibilitas dan wibawa kita. Masa seorang pemimpin perkataannya itu tidak sejalan dengan tingkah lakunya contohnya, atau berlibat dan lain sebagainya. Lalu public speaking juga penting untuk menyelesaikan konflik dan komunikasi antar tim. Ingat bahwa ketika kamu menjadi seorang leader, ketika ada permasalahan dengan tim, jangan sekali-kali menegur di depan umum. Karena itu akan meninggalkan dampak yang sangat relevan nantinya ketika kamu melakukan hal itu di depan umum. Contohnya saja, teman-teman, ketika kamu salah lalu kamu dimarahi di depan umum, bukankah itu hal yang membuat kita malu? Tidak etis, bukan? Jadi ketika ada permasalahan, coba ngomong face to face dengan tim tersebut atau orang tersebut, cari masalahnya, cari kuncinya apa, dan kita atasi permasalahan itu dengan baik. Dan tentunya seorang leader itu harus tahu komunikasi dengan baik untuk menggerakkan tim dan melakukan perubahan dan aksi. Karena seorang leader itu harus persuasif, teman-teman. Ayo teman-teman, kita lakukan ide ini. Ayo teman-teman, kita kerjakan tugas ini. Sehingga komunikasi itu sangat penting ketika kamu menjadi leader. Nah, ciri public speaking yang efektif bagi leader itu bagaimana, Kak? Yang pertama adalah tujuannya jelas. Apa yang ingin audiens lakukan, apa yang ingin tim lakukan, itu coba kita gabungkan dan kita lakukan setelah mendengarnya. Karena kita juga sering mendengar atau mencari pendapat dari karyawan atau tim-tim kita sebagai leader. Lalu strukturnya yang rapi, dari opening, isi closing, misalnya kita dalam sebuah rapat. Kita mulai dari opening dulu, teman-teman. Mulai dari assalamualaikum, sapa-sapa dulu timnya. Terus kita bilang apa yang akan kita lakukan pada hari ini, dan solusinya apa. Dan jangan lupa untuk ketika kamu menjadi seorang leader, kata-kata motivasi dan kata-kata yang dapat membahagiakan anggota tim itu sangat diperlukan. Wah, kamu bekerja sangat baik hari ini. Terima kasih ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Itu sangat diperlukan untuk membina hubungan tim itu menjadi lebih baik. Oke. Selanjutnya adalah tantangan dan kesalahan yang paling umum ketika kamu menjadi leader itu apa sih? Yang pertama adalah mengelola perbedaan karakter dan kepentingan tim. Ketika kamu, contohnya adalah di kampus dan sekolah itu kok kelompoknya berbeda-beda ya, dari setiap matkul dan lain sebagainya. Ketika kamu dihadapkan dengan kelompok satu, pastinya adanya perbedaan karakter dengan kelompok yang lainnya. Misalnya kelompok satu, orang-orangnya benar-benar pintar dan mau berdiskusi dengan baik, tapi kelompok dua itu berkebalikan. Jadi seorang leader harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Tahu karakter masing-masing orang itu bagaimana.
Seperti saya bilang tadi, jika ada anggota tim kelompok itu benar-benar ingin dan memiliki kreativitas tersendiri, pada pintar semua, atau kita bilang dia dapat mau berperan masing-masing, maka kita dapat menjadi pemimpin yang mendengarkan pendapat masing-masing. Tetapi berbeda nih ketika kelompok kita itu nggak mau ngapa-ngapain. Ya udah, kita aja menentukan ini kerja kamu, ini kerja kamu, bisa atau tidak. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah tantangan selanjutnya tekanan dalam mengambil keputusan. Kiri kanan apa yang akan kita lakukan itu harus dilakukan oleh seorang leader. Memang ada tekanan, tapi setiap keputusan itu harus kamu research dulu. Apa sih nanti manfaatnya? Apa sih nanti ketika salah? Apa sih nanti ketika gagal? Bagaimana solusinya? Jadi seorang leader itu memang harus belajar dan berpikir ke depan. Dan terakhir, menjaga komunikasi dan kepercayaan tim. Jangan lupa, kalau ketika menjadi seorang leader, puji, saling memuji, saling mencari apa permasalahan kita, itu wajib dari seorang leader. Agar tim kita tuh lebih klop dan lebih tahu tujuannya masing-masing, tujuan bersama. Nah, tetapi teman-teman, saya yakin teman-teman di sini banyak juga yang masih awal, masih beginner menjadi seorang leader. Ada satu permasalahan, dan saya pun ini terjadi pada saya ketika saya menjadi leader, yaitu hero syndrome. Apa sih Kak hero syndrome ini? Nah, jadi sebenarnya teman-teman, hero syndrome ini adalah suatu kondisi ketika leader itu mengerjakan segalanya sendiri. Artinya apa? Hero syndrome ini adalah kecenderungan individu, khususnya pemimpin, untuk merasa harus menyelesaikan semua masalahnya sendiri, mengambil tanggung jawab berlebihan, dan menjadi penyelamat bagi tim atau organisasi. Seringkali disertai dengan kesulitan untuk mendelegasikan tugas. Nah, teman-teman, ketika saya awal menjadi leader, saya juga merasa seperti ini. Saya takut ketika saya mendelegasikan tugas ini kepada orang lain, orang tersebut tidak sesuai ekspektasi saya melakukan itu. Teman-teman boleh komen deh yang sering ngerasa seperti itu. Atau yang masih belum merasa saya mempunyai hal seperti ini ketika menjadi leader, saya akan tuliskan atau saya sebutkan tanda-tanda ketika kamu memiliki hero syndrome. Coba komen lagi ya ketika saya sebutkan beberapa hal ini. Yang pertama, Anda seringkali menanggung semua beban kerja kelompok sendirian. Ya atau tidak? Dipersilakan teman-teman menjawab. Oke. Yang kedua, Anda menganggap orang lain tidak mampu melakukan pekerjaannya. Ya atau tidak? Yang mohon maaf, sebentar. Mohon maaf. Yang ketiga itu Anda sulit untuk berkata